Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi, merenungi firman-firman Allah. Kita masih di surat Al-Hijr. Sudah sampai kepada ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ashabul aikati ladh-dhalimin. Ayat sebelumnya ibrah, pelajaran yang Allah berikan kepada kita melalui kisah Nabi Lut dan kaumnya yang membangkang dari kaum Lut, yang Allah turunkan azab kepada mereka, diturunkan hujan batu dan dibalik bumi. Itulah Allah yang Maha Kuasa, yang akan menurunkan azab kepada siapapun yang membangkangnya. Dan begitu juga kaum-kaum yang lainnya. Artinya, Allah Maha Kuasa kapanpun dan tidak akan berakhir kuasa Allah. Hendaknya kita pun juga waspada, hati-hati, mengurangi pembangkangan, menghindari pembangkangan kepada Allah. Seperti Allah telah menurunkan azab kepada orang-orang terdahulu, sangat mungkin kalau Allah menurunkan azab kepada orang-orang saat ini. Allah Maha Kuasa. Jadi kisah itu dikisahkan Allah, kisah itu disebutkan oleh Allah agar kita belajar, agar kita tidak menjadi seperti mereka. Agar kita tidak menjadi seperti mereka. Mereka yang datang kepada mereka kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran. Akan memusuhi pembawa kebenaran. Dan itu akan terjadi kisah ini setiap zaman, setiap masa. Kemudian juga ada bahwa hukuman itu jika tidak Allah berikan di dunia, maka ada tuntutan di akhirat. Itu lebih pedih lagi. Jadi yang harus kita tekankan sisi keyakinan kita, keimanan kita akan kuasa Allah untuk menghukum hambanya. Agar hamba ini tidak sewenang-wenang, tidak berbuat semaunya sendiri. Dengan ibrah, dengan pelajaran semacam ini, harapannya adalah hamba ini tahu bahwasanya dia seorang hamba. Dan dikisahkan oleh Allah tentang nabi-nabi terdahulu. Selain daripada Nabi Lut, ada nabi yang lainnya. Termasuk ini, wa in kana ashabul aikati. Ashabul aikah, aikah adalah satu tempat yang di situ tumbuh pepohonan yang rindang. Aikah, ashabul aikah, sehingga yang tinggal di dalamnya disebut ashabul aikati. Ashabul aikah adalah mereka umatnya Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib diutus oleh Allah ke dua kaum. Yang pertama adalah Madyan, sudah pernah disebutkan. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Madyan dengan Aikah berdekatan. Jadi dari Madyan menuju Aikah. Kalau orang berada dari Madyan menuju Aikah, itu ada pohon. Kalau sudah masuk pohon itu orang ngerasa rindang pohon-pohon. Ada pepohonan yang pohonnya ada pepohonan seperti itu. Maka saat itu mereka merasa bahwa sudah masuk Aikah. Sama mereka ladh-dhalimin. In kana in adalah di takhfif, innahu kana. In aslinya dari inna. Dhamirnya inna adalah dhamir sya'an yang dibuang, innahu. Kana ashabu, sesungguhnya ada ashabul aikah, umat Nabi Shu'aib, penghuni Aikah. Ada lagi penghuni Madyan,
Zalimin, mereka zalim. Mereka zalimnya sama, mengingkari Allah, memusuhi Allah, tidak beriman kepada Nabi yang diutus. Orang-orang zalim semacam ini ada kisah hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Fantaqamna. Fantaqamna, ya kami balas, Allah beri balasan kepada mereka yang membangkang, yang tidak mau patuh. Dan hendaknya kita membaca firman semacam ini bukan membaca seperti kisah dongeng, tapi harus kita yakini bahwasanya itulah Allah yang Maha Kuasa. Agar kita benar-benar merasakan bahwasanya kuasa Allah itu seperti itu, agar kita tidak mudah melakukan kemaksiatan, pembangkangan, pelanggaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergolong orang yang fantaqamna minhum. Allah balas. Jangan sampai kita golongan orang yang dihukum oleh Allah di dunia karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang kita lakukan. Wa innahuma, dan sesungguhnya mereka dua kampung ini, Madyan dan Aikah, umat Nabi. Sebagian ahli tafsir mengembalikan innahuma ini kepada ashabul Aikah karena di ayat yang sebelumnya yang dekat yaitu kaum Lut. Dan bisa dua-duanya. Jadi ini kan kisah tentang ashabul Aikati. Sebelumnya kaum Lut. Dua kaum ini dihancurkan oleh Allah. Bisa dimaknai di sana. Cuman kalau dihubungkan dengan ayat lain juga, bisa saja yang dimaksud innahuma adalah ashabul Aikati dan ashabu Madyan. Ashabu Madyan. Yang jelas mereka adalah pembangkang yang tidak mau menerima Rasulnya, tidak mau menerima, dan Allah hukum mereka. Fantaqamna minhum wa innahuma, dan sungguh keduanya ashabul Aikah dan ashabu Madyan, mereka ini adalah labi imamin mubin. Imam di sini diartikan jalan, mubin terang. Artinya mereka itu sudah berada dalam petunjuk yang jelas dari nabinya yang sangat jelas, mendengar omongan nabinya, Nabi Syuaib. Mendengar dan faham mereka. Artinya jalan mereka sudah sangat jelas. Akan tapi nasib buruk bagi mereka adalah biarpun sudah jelas tidak mau menerima sesuatu yang sudah sangat jelas. Lebih menuruti hawa nafsu mereka. Dan kisah yang terjadi kepada ashabul Aikati wa ashabu Madyana, yang mereka sudah berada di jalan, mereka sudah mendapatkan petunjuk, artinya mereka sudah mendapatkan ilmu, kebenaran, tapi tidak mau menerima. Kejadian yang terjadi pada mereka pun bisa terjadi kepada siapapun di setiap masa. Tahu itu kebenaran tapi tidak mau mengambilnya. Tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan intiqam dari Allah. Baik intiqam di dunia ataupun intiqam di akhirat. Balasan dari Allah di dunia ataupun di akhirat. Ini hati-hati. Disebutkan oleh Allah kisah-kisah itu. Ada lagi. Walaqad kadzdzaba ashabu Walaqad kadzdzaba ashabul hijri al-mursalina. Al-Hijr. Hijr adalah tempat. Ashabul Hijr adalah kaumnya Nabi Saleh. Sudah disebutkan juga kisah Nabi Saleh. Dengan ontanya. Hijr itu dari kata hajar. Ini termasuk orang yang zaman itu punya peradaban tinggi. Jika ada orang punya rumah sekedar rumah tenda, maka rumah tersebut terasa tidak aman. Kemudian okelah dibanding, lalu dia membuat rumah yang lebih kokoh lagi, rumah gedek.
Tentunya dengan kekuatan yang lebih daripada tenda, lebih aman lagi. Kemudian ada orang membuat satu rumah lagi yang dari bata yang disusun. Lumayan jauh lebih kuat daripada rumah gedek atau rumah tenda. Atau kemudian rumah itu sudah disemen, dilepat dengan ruang kuat, maka tentu dianggap ini lebih aman baginya. Nah ini ashabul hijri ini membuat rumah bukan dari itu semuanya. Akan tapi Allah beri kelebihan, dan kelebihan ini karunia. Kita sederhana saja, kita bayangin bagaimana. Itu ada ilmunya tentunya, kelebihan. Kita melihat orang yang waktu itu di Panjalang, pesantren kita yang di situ. Kan ada batu-batu besar waktu itu. Kita kan susah sekali bagaimana memecah dan sebagainya. Di saat didatangkan ahlinya, cuman dia seperti dengan alat tidak gede-gede amat, tiba-tiba kayak ada urat-uratnya, pecah, dihancurin, begitu. Batu-batu. Kalau kita yang mecahkan yang bukan ahlinya, lihat, keringat. Sampai tenaga habis pun belum pecah-pecah kayaknya. Tapi giliran orang yang sudah bagiannya ahlinya itu ternyata begitu mudahnya. Atau seperti kelihatan uratnya, atau seperti apa Allah. Tapi begitu mudah menghancurkannya, sampai berkeping-keping bisa dijadikan bangunan. Batu yang gede semacam itu. Tapi yang tidak mengerti ya. Dan ashabul hijri ini, kaumnya Nabi Saleh ini diberi oleh Allah kepelihaian, kemahiran di dalam memahat gunung. Jadi membuat rumah di gunung-gunung. Dipahat. Gunung itu di lubang ini dibuat seindah mungkin. Itu adalah ashabul hijri. Rumahnya dari batu, maksudnya batu-batu gunung itu adalah rumahnya. Kadzdzaba ashabul hijri, mereka penghuni rumah-rumah dari batu yang luar biasa. Jadi mengagumkan juga zaman itu. Dianggap rumah yang paling aman dibanding rumah-rumah yang lainnya. Mereka juga mendustakan al-mursalin, utusan. Ini adalah ta'bir Qur'ani, al-mursalina, kok utusan-utusan, sepertinya banyak. Padahal yang didustakan oleh mereka adalah Nabi Soleh saja. Cuman kaidahnya sama. Mendustakan satu Nabi itu sama mendustakan Nabi-Nabi yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi dengan Nabi, karena syariat Nabi tentang ketuhanan, keimanan sama, tidak berbeda. Maka yang mendustakan Nabi daripada Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah itu sama mendustakan Nabi-Nabi yang lainnya. Karena apa? Nabi itu diutus dengan keimanan tentang ketuhanan yang sama, nggak ada beda antara Nabi dengan Nabi. Maka yang mengingkari satu Nabi, satu utusan itu sama mengingkari utusan-utusan yang lain. Sehingga takbir di sini al-mursalin, padahal yang diutus untuk ashabul hijri adalah hanya Nabi Soleh satu. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami telah mendatangkan mereka tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran kami artinya mukjizat-mukjizat yang Allah berikan. Banyak mukjizat di antaranya tentang onta, dan sudah berlalu kisah ini. Onta Nabi Soleh. Tapi pun demikian mereka dengan hujah yang sangat jelas, dengan mukjizat-mukjizat yang sangat jelas. Fakanu anha mu'ridin, pun mereka berpaling, belum bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Begitulah kesombongan kalau sudah menguasai hati, atau nasib buruk ke seseorang, biarpun dia melihat kebenaran jelas tidak bisa mengikutinya. Dan ingat, model manusia ini terjadi pada zaman Nabi Soleh dan nabi-nabi setelahnya. Bahkan pada zaman Nabi ada Abu Jahal, dan sampai hari ini pun ada orang modelnya seperti ini. Hati-hati. Maka hendaknya kita terus mengontrol diri kita agar tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita yang menjadi ammarah bisu, yang selalu mengajak kepada kekejian. Jangan sampai kita nuruti hawa nafsu kita, melihat kebenaran yang seharusnya kita akui sebagai kebenaran yang harus kita ikuti,
Akan tapi karena kepentingan dunia kita, kepentingan pangkat kita, kebenaran itu tidak diterima. Maka di saat seperti itu akan menjadi orang yang bersama barisan Ashabul Hijri, Ashabul Aikati, Ashabu Madyana. Mereka sudah tahu kebenaran sebagai kebenaran, tapi mereka tidak mau menerima. Dan hati-hati hari ini kadang-kadang kepentingan tahta barangkali kepentingan urusan harta sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran, biarpun itu benar nggak mau saya. Maka hendaknya kalau kita mendengar kebenaran, kalaupun kita belum bisa melakukannya saat itu, hendaknya kita hadirkan di hati kita kalau itu kebenaran dan kita belum bisa melakukannya. Kita hadirkan. Dalam bahasa sederhana ya minta maaf kepada Allah deh. Itu membangun keinsafan. Ya Allah itu kau larang ya Allah, tapi aku ternyata masih melakukannya. Begitu. Jangan berhujjah. Sudah salah berhujjah. Sehingga seseorang di saat berada di dalam sebuah dosa sekalipun, kalau dia merasa menyadari kalau itu dosa, ia melakukan dosa dengan jeritan hati yang sedih, maka sesungguhnya dia akan kembali kepada Allah. Dikisahkan seorang syekh menemukan anak muda yang sudah berada di depan mihrab masjid dengan derai air mata. Hari pertama diperhatikan, kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, akhirnya sang saya ini penasaran. Karena semakin hari semakin kenal ini saya, rupanya ini sepertinya pemuda ini adalah pemuda yang pernah aku lihat dia sering mabuk di tempat sana tuh. Dan dia sangat masyhur dengan kebrutalannya, tapi kenapa ada di sini? Ditanyalah anak tersebut. Wahai anak muda, bukankah engkau yang berada di gardu sana atau di tempat sana, yang selalu berada di sana dengan kebiasaan tidak baik di sana? Pemuda itu menjawab, iya. Lalu bagaimana kisahmu kok sekarang kamu berada di sini? Ia menjawab, suatu ketika aku mendengar suaramu ya Syekh di tempat ini. Dalam keadaan aku duduk dengan kawan-kawanku yang lagi mabuk. Aku mendengar perkataanmu yang sangat sederhana, siapapun dari kalian, hai hamba Allah, biarpun kalian berada dalam dosa, ingat kalau itu dosa, mintalah kepada Allah agar dientaskan dari dosa, dan mintalah ampun kepada Allah, biarpun dirimu masih berada dalam dosa, terus dan terus dan terus, jangan bosan. Aku ingat kalimat itu. Dan setiap kali aku memegang botol, aku ingat, ya Allah, aku ingin berhenti dari ini, hentikan ya Allah. Dan aku masih minum saat itu. Dan setelah aku minum, aku minta ampun, ya Allah, aku melakukan dosa, ya Allah. Terus aku lakukan. Tiba-tiba datang suatu saat, aku tidak mau lagi memegang itu. Dan aku sudah tidak mau lagi meminum itu. Dan aku tiba-tiba, aku berjalan dan ke tempat inilah. Maka kepada siapapun yang masih dalam kubang kehinaan, mungkin masih tidak bisa lepas dari riba yang menjerumuskan itu. Mungkin yang masih berada dalam pekerjaan yang haram itu. Mungkin berada dalam kebiasaan yang dosa itu. Maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengentaskan daripada kehinaan. Hanya Allah yang bisa mengentaskan. Kita nggak bisa, kita hanya berusaha. Bahkan tidak ada seorang hamba yang sujud kecuali satu kali sujud kecuali karena Allah menghendakinya sujud. Kita tidak akan mampu mengeluarkan 5.000 rupiah, 1.000 rupiah uang untuk kita dermakan, tidak akan bisa kecuali Allah menghendaki kebaikan. Maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengangkat hambanya yang jauh-jauh terpuruk dalam kehinaan menjadi manusia mulia. Kuncinya itu keinsafan.
Bagaimana si pendosa yang sudah salah dia beralasan seperti dikatakan alasannya lebih dosa daripada dosa itu sendiri. Kalau sudah salah, ayo kita akui kalau itu salah. Masih ada kok tengah malam kita untuk mengadu kepada Allah. Untuk kita mengadu kepada Allah tentang kesalahan dosa yang kita lakukan di siang hari, ya Allah. Siang itu tadi siang aku melakukan keharaman ini ya Allah, ini ya Allah. Dan aku masih senang melakukan itu ya Allah. Tapi aku ingin meninggalkan itu ya Allah. Dan aku tidak akan mampu kecuali Kau beri kekuatan ya Allah. Mintalah. Siapapun yang berada dalam riba kata jangan berhujjah, jangan banyak hujjah, jangan banyak alasan, tapi ngadulah kepada Allah. Biarpun anda masih dalam kubang kehinaan riba, katakan ya Allah, aku ingin terentaskan dari riba ini, angkat kami ya Allah. Kami tidak ingin terus seperti ini ya Allah. Biarpun anda masih dalam riba. Kuncinya adalah insaf. Kuncinya menyadari kesalahan. Kalau orang tidak menyadari kesalahannya, bagaimana dia bisa benar? Menyadari kesalahan. Bukankah dosa yang paling dosa adalah orang yang melakukan dosa atau tidak merasa berdosa? Nah ini. Kita membaca kisah nabi-nabi terdahulu tentang kisah hukuman itu tujuannya adalah agar kita belajar bahwa begitulah Allah bisa menurunkan hukuman. Dan kalau sudah orang mati dalam keadaan tidak beriman mau kemana? Tidak ada surga baginya. Maka jangan sampai kita menjadi golongan orang wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Maka insaf itu melawan i'rad. I'rad itu berpaling dari kebenaran. Mulai dari insaf, biarpun kita belum bisa mengamalkannya, tapi paling tidak kita nerima dengan hati. Kita paksa, biarpun dengan panjatan baca doa. Ya Allah, aku melakukan dosa ini. Ya Allah, sehari ini aku melihat keharaman dengan mataku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau serius Allah bakal kasih. Permasalahan kita adalah kita kurang bergantung kepada Allah. Dan jangan berputus asa dengan dosa. Allah Maha Pengampun kok. Tapi bergegaslah. Kalau kita kembali kepada kisah-kisah terdahulu, bagaimana orang yang diakui dengan kejahatannya yang sangat jahat pun pada akhirnya jika Allah ambil menuju kebaikan jadi baik. Sayyidina Umar bin Khattab sangat memusuhi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Targetnya nggak main-main, penggal leher. Targetnya membunuh. Tapi kalau sudah Allah ambil hatinya, yang semula memusuhi menjadi pembela yang paling berani. Sayyidina Khalid bin Walid telah mukul mundur kaum muslimin. Sehingga dalam peperangan itu kalau sudah berhadapan dengan Khalid, pada ketakutan. Khalid yang jago dalam berperang berada di barisan lawan. Akan tapi subhanallah kalau sudah Allah menghendaki kebaikan, nggak pakai syarat datang Khalid, menyerahkan diri untuk bergabung dengan baginda Nabi menjadi panglima yang tak terkalahkan. Begitulah urusan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka kami himbau kepada siapapun membaca kisah-kisah kehancuran hamba, membaca kisah kemaksiatan seorang hamba bukan untuk bahan ejek-ejekan. Misalnya apalagi orang beriman, orang melakukan dosa, sebetulnya kita ditunjukkan kisah dosa dan kisah hukuman oleh Allah untuk kita. Kalau enggak belajar, apa artinya daripada kisah Fir'aun disebutkan? Kisah Ashabu Madyan disebutkan, kisah Ashabul Aikah disebutkan. Kalau bukan untuk belajar itu untuk apa? Kita belajar agar kita tidak menjadi semacam itu. Jangan sampai kita menjadi orang wa atainahum ayatina fakanu anha muridin. Itu adalah hati buruk. Dia katakan Nabi itu kesombongan, al-kibru batarul haq.
Sudah benar nggak bisa. Maka ayo semua dari kita. Dari kita. Jangan menganggap dosa kecil ya. Di saat kita menganggap dosa kecil itu kecil, sebetulnya kita telah meremehkan. Jadi gede. Sungguh Allah Maha Kuasa untuk mengangkat hambanya. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Mereka berpaling kepada Allah, sudah melihat bukti-bukti mukjizat-mukjizat yang sangat jelas. Itu berlaku kalau pada zaman Nabi Soleh ya onta. Pada zaman kita ya kebenaran-kebenaran yang Allah kirim melalui guru-guru, pembimbing-pembimbing. Hanya gara-gara beda pilihan dalam berpolitik saja nggak bisa nerima kebenaran. Ini kan problem nih kita ini. Benar dia tuh ngomong benar, cuman karena itu berbeda dengan saya, beda pilihan calon presiden, dan calon gubernur, calon bupati. Nggak bisa nerima. Al-kibru batarul haq, kesombongan itu semuanya. Badal al-hikmatu dhalatul mu'mini. Kebenaran milik orang beriman. Kapan dia menemukannya, dia lebih berhak untuk mengambilnya. Kapan ada kebenaran, dia lebih berhak untuk mengambilnya. Baik. Ashabul hijri wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminina. Mereka adalah memahat. Yanhituna minal jibali, gunung dipahat. Buyutan dijadikan rumah-rumah aminin yang mereka merasa aman. Kayak tadi kita sebutkan. Aman yang sangat aman secara zahir. Karena bandingannya dari perkemahan, rumah gedek, kemudian rumah tembok yang belum dilepa, rumah tembok, rumah gedung-gedung, kemudian sampai lah ini. Rumah-rumah pahatan gunung-gunung. Mereka merasa aman. Gak ada yang mengganggu, akan tapi urusan mereka adalah dengan yang menciptakan gunung. Urusan mereka adalah yang menciptakan batu. Urusan mereka adalah menciptakan dunia. Allah, pelanggaran mereka pun tidak luput. Allah akan turunkan musibah kepada mereka. Fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Mereka akan hukum. Allah hukum. Mereka Allah hukum. Akhadhathumu, diambil mereka. Dengan mendadak ada musibah datang yang menjadikan mereka hancur. As-sayhah. Sayhah ada suara. Bisa ada mengatakan petir yang menyakitkan, petir yang membunuh. Lihat. Mereka mengatakan mungkin kalau digoyang dengan gempa, mereka mengatakan enggak pakai gempa-gempaan deh. Tapi pakai suara yang menjadikan mereka hancur. Musbihin di pagi hari. Seperti halnya kaum Su'aib, Ashabul Madyan sama, mendengar suara yang lantang, petir-petir mati. Kalau Ashabul Aikah dihukum oleh Allah dengan suasana panas yang luar biasa, nggak bisa berlindung dari panas, akhirnya mati, banyak mati. Hukum. Ashabul Hijri adalah dengan sama suara. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Fama aghna anhum. Tidak mencukupkan bagi mereka. Aslinya nggak berguna lagi bagi mereka. Apa yang mereka buat rumah-rumah dari batu nggak bisa melindungi mereka. Tetap saja. Artinya apa? Walau kuntum fi burujin musayyadah. Jadi walau kuntum fi buruj, biarpun kau berada di sebuah tempat yang nggak mungkin seolah-olah dijangkau oleh siapapun, malaikat pencabut nyawa datang. Dikawal 1000 dokter, tetap mati. Kalau kehancuran akan datang, ya tetap datang. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Kisah tadi sudah selesai. Kemudian setelah itu ngajak berenung. Allah memerintahkan kita untuk berkata, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Semua yang Allah ciptakan, langit dan bumi dan isinya, adalah ciptakan bil haqqi. Hak adalah benar dengan fungsi-fungsinya. Kalau disebutkan ayat lain, fungsinya semesta ini, alam ini adalah untuk manusia.
Allah tundukkan semuanya untuk manusia. Dan manusia diciptakan ada fungsinya lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin manusia untuk mengabdi kepada Allah. Maksudnya begini, semua yang diciptakan oleh Allah di semesta ini sudah ada. Ada tugas masing-masing. Maka hendaknya semua dari kita menekuni tugasnya. Semuanya, matahari terbit. Dengan fungsinya, lihat. Memberikan kehangatan di pagi hari. Lalu menjadikan tumbuhan bisa menjadi tumbuh dengan baik. Sinarnya untuk menjadikan kehidupan ini adalah ada aktivitas dalam kehidupan ini dan seterusnya. Lautan, hujan, pepohonan dan semuanya ini. Dan manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun manusia punya tugas untuk mengabdi kepada Allah. Urusannya dengan Allah. Adapun urusan dengan alam dan isinya adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita yang melestarikan semesta ini. Urusan kita dengan Allah sekaligus kita melestarikan semesta. Melestarikan ciptaan Allah. Makanya tidak ada kerusakan di muka bumi, misalnya lapisan ozon menipis dan sebagainya. Allah macam-macam sebab atau bencana atau hal-hal yang saat ini merugikan manusia ternyata dari ulah tangan manusia itu sendiri. Apa yang Allah berlakukan kepada makhluknya sudah benar dan Allah Maha tahu, tidak ada yang kurang. Manusia untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah pun kan maknanya luas, bukan sujud rukuk saja, akan tapi bentuk pengabdian kepada sesama yang baik karena Allah adalah bentuk ibadah. Dan kuncinya di situ manusia, karena khalifahnya adalah manusia. Nah, menyadari tugas itu penting. Karena nanti akan ada satu masa kita akan ditanya tentang tugas kita ini benar enggak? Wa inna sa'ata la'atiyatun, hari kiamat akan tiba. Hari perhitungan. Hari kiamat akan tiba. Fasfahis safhal jamila. Ini adalah pesan untuk baginda Nabi SAW. Dan semua juru-juru dakwah di saat mengajak orang kepada kebaikan. Kadang dia sudah capek, Masya Allah, mereka tetap saja semacam itu. Fasfah. Ada hitungannya nanti di akhirat. Artinya begini loh ya. Segala problem-problem urusan keimanan, itu tidak semuanya harus bisa diselesaikan di dunia. Sehingga ada yang harus diselesaikan di akhirat. Abu Jahal nggak bisa diselesaikan di dunia kisahnya. Akhirat yang harus. Ada. Maka urusan di dunia, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membawa orang kepada kebaikan, akan tapi di saat kita menemukan jalan buntu, maka ketahuilah Allah sudah tahu. Apa yang dilakukan adalah kebaikan. Yang tidak bisa kita selesaikan di dunia, maka ada urusan dengan Allah nanti di akhirat. Maka lapanglah. Jangan mudah kita terpuruk. Karena baginda Nabi itu begitu cintanya kepada umatnya. Begitu cintanya kepada umatnya, di saat menemukan pembangkangan dari umat itu, nabinya sedih. Diingatkan Allah, jangan bersedih. Akan adanya orang-orang yang bergegas mengingkari kamu, jangan. Karena ada nabi terdahulu pun juga sama, diperlakukan umatnya seperti yang kau lakukan, temui wahai Muhammad. Gitu. Dihibur oleh Allah. Maka di sini ada dua makna. Yang pertama, semangat di dalam mengajak kebaikan adalah semangat yang harus terus tumbuh. Subur. Tapi setelah itu pun juga harus dibarengi dengan semangat lapang. Supaya kita menjadi orang yang putus asa. Tugas kita adalah membangun. Tugas kita adalah mengajak semaksimal mungkin. Jika ada 1, 2, 3, 4 yang belum bisa kita ajak, maka ketahuilah ada penyelesaiannya dengan Allah.
Sehingga kita mengajak tetangga kita yang belum beriman untuk beriman, sekedar kita mengajak dengan cara yang terbaik. Kalau ternyata tetangga kita masih memilih agamanya, bukan berarti harus menjadi musuh kita. Fasfah. Kita berusaha untuk mengajaknya. Bukan harus kita buang, kita hancurkan. Oh tidak, itu pendidikan dalam Islam. Biar tetangga kita dengan agamanya setelah kita ajak kok belum mau. Tetap kita ajak kok belum mau. Tetap kita ajak kok belum mau. Terus kita tetap mengajak, tapi tidak bisa kita maksakannya. Maka berlapang hatilah kita. Yang jelas engkau sudah mengajak. Dan semangatmu benar dalam mengajak. Maka nanti ada hari kiamat. Hitungannya dengan Allah. Inna rabbaka wal khallaqul alim. Allah yang menciptakan semuanya. Yang maha tahu. Jadi dengan munculnya orang-orang seperti Ashabul Aikah, Allah sudah tahu. Munculnya Ashabu Madyan, Allah juga sudah tahu. Munculnya pembangkangan kaum Hijr, Allah juga tahu. Pembangkangan kaum Lut, Allah juga tahu. Adanya orang yang bikin masalah di zaman ini, meremehkan syariat, Allah juga sudah tahu. Yang main-main syariat, Allah juga sudah tahu. Hati-hati, hei hamba yang suka main-main syariat Nabi. Allah tahu. Mungkin orang itu dapat sanjungan oleh kawan-kawannya yang sefaham dengannya atau iblis. Akan tapi itu adalah tertawa sesaat, akan menangis nanti. Ada Allah. Tapi bagi yang berjuang, tetaplah berjuang. Tapi kalau ada orang-orang yang semacam itu yang terus dalam pembangkangan, maka ketahuilah ada pengadilan Allah. Allah Maha tahu tentang mereka. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Ada hitungannya di hadapan Allah. Maka kita punya dua, semangat dalam mengajak kepada kebaikan, pun jangan putus asa, jangan merasa patah semangat di saat kita menemukan mereka ternyata masih dengan pembangkangannya. Kita punya Tuhan Allah yang akan menyelesaikannya. Semua yang tidak bisa kita selesaikan di dunia, Allah yang akan menyelesaikan nanti di akhirat. Ada perhitungan. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah memberikan pada kita kecerdasan untuk memahami apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar. Jika itu kebaikan, semoga kita bisa mengikutinya. Dan jika itu keburukan, semoga kita bisa menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.